Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom, apa kabar seluruh jemaat HCC yang luar biasa? Puji Tuhan, di pagi hari ini kita masih diberikan Tuhan kesehatan. Tuhan masih memelihara hidup saya dan saudara. Biarlah di pagi hari ini kita memberikan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan, lewat pujian kita, lewat penyembahan kita di hadapan Tuhan. Izinkan saya membacakan satu ayat firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Korintus 2 ayat 9 yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati, semuanya disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Wow, HCC Families, Tuhan kita adalah Bapa yang sungguh baik. Dia juga punya banyak cara untuk menyenangkan anak-anaknya. Dia punya 1001 cara untuk memberikan kejutan-kejutan buat setiap anak-anaknya. Bukan hanya kejutan yang menyenangkan hati saja, tetapi dia memberikan sesuatu yang berharga, sesuatu yang indah dengan caranya dan di waktu Tuhan yang tepat buat kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari teruslah berdoa dan engkau akan melihat cara Tuhan yang luar biasa. Izinkan Tuhan bekerja atas hidupmu. Thank you Jesus. Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Dengan caranya di waktu yang tepat.
kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan oleh kasih dan anugerah Tuhan di pagi hari ini kami boleh menikmati hari yang baru, bahkan nafas hidup yang baru. Anugerah Tuhan selalu baru bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini sebelum kami beraktivitas melaksanakan tugas pekerjaan kami akan belajar firman Tuhan. Bapa, kami percaya firman-Mu menuntun kami, memelihara hidup kami, menjadi kekuatan, pengharapan bagi hidup kami. Terpuji nama-Mu, dengan penuh sukacita kami sambut firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, keluarga HCC yang diberkati Tuhan, jemaat yang ada di Luwuk, di Palu, bahkan di mana saja saudara-saudara kami sedang menyaksikan acara ini. Mari kita bersyukur di pagi hari ini tanggal 30 saudara-saudara. Sehari lagi kita akan meninggalkan bulan Oktober dan masuk ke bulan November, dan perayaan Natal semakin dekat. Saudara, mari kita bersyukur karena saat ini kita boleh bertemu kembali dalam keadaan yang baik. Kita masih sehat semua. Kita percaya, kita aminkan itu semua karena Tuhan terlalu baik bagi kita. Baik, sebelum kita melaksanakan pekerjaan kita hari ini, kita akan terus belajar firman Tuhan dengan tema terus sepanjang bulan ini menjadi pengelola yang baik. Kita lihat Matius 25 ayat 21 dan 26. Dikatakan, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Ayat 26. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat yang aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Jika sedang Tuhan, saya berikan tema dari renungan kita hari ini, setia dan bernilai. Nah saudara, mungkin saudara akan bertanya, kalau setia itu pasti bernilai. Ya, belum tentu saudara. Ya, sebentar kita akan belajar. Nah saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bahwa dari 2 ayat Alkitab yang kita baca tadi di atas, kita sudah tahu itu tentang perumpamaan ya, Tuhan Yesus tentang talenta ya. Kita tahu ada 3 orang hamba yang diberi tanggung jawab, diberikan talenta. Ada yang 5, ada 2, ada yang 1. Nah saudara, Tuhan Yesus berkata kepada hamba ya, yang menerima 5 talenta ya, dikerjakan dengan baik, dia kelola dengan baik. Tentu saja mulai dia mengatur waktunya, mengatur pekerjaannya, dia laksanakan dengan baik, sehingga hasilnya apa saudara? Dia mendapat 5 talenta, sehingga apa yang dipercaya oleh Tuhan itu menjadi 2 kali lipat. Sehingga dikatakan oleh tuannya pada saat tuannya datang, dikatakan, baik sekali perbuatan, hai hambaku yang setia. Baik sekali perbuatanmu, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberi tanggung jawab dalam perkara yang besar. Dan masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Nah saudara, kemudian hamba yang diberikan 1 talenta ya, pada saat tuannya datang meminta pertanggungjawaban, dia tidak kerjakan apa-apa saudara. Dia merasa aman-aman saja ya. Sehingga pada saat diminta pertanggungjawaban, tidak ada apa-apa yang dikerjakan, sehingga apa yang diberikan kepada yang punya talenta 5 talenta tadi. Dan dikatakan di situ, hai engkau hamba yang jahat dan malas. Nah saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Nah, kita tahu bagaimana perjalanan dari apa yang Tuhan percayakan, dari perjalanan 2 hamba yang diberikan talenta tadi yang berbeda-beda. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita sering membaca ya, Alkitab ya, teratur setiap hari ya, membaca ayat demi ayat, kita akan semakin mengenal siapa Allah kita. Kita akan semakin mengerti apa yang Tuhan mau, yang kita mau kerjakan di dalam kita menerima tanggung jawab ya. Terlebih kita di dalam diberi tanggung jawab melayani Tuhan.
kita akan mengerti apa yang kita kerjakan. Ya. Kita akan mengerti tujuan apa yang kita kerjakan itu. Kita akan mengerti apa manfaatnya, baik bagi diri kita ya, maupun orang lain yang kita lihat. Terlebih punya nilai di mata Tuhan. Apa yang kita kerjakan itu punya nilai di mata Tuhan, dan itu akan berdampak pada diri kita sendiri maupun kepada orang-orang yang lain ataupun kepada jemaat yang sedang kita layani. Nah, saudara-saudara, dalam perjalanan saya belajar melayani Tuhan ya, karena saya bukan dari latar belakang teologi ya. Banyak saya menemukan saudara-saudara ya, orang-orang Kristen ya di dalam gereja ya, yang berstatus hamba Tuhan, belas pelayan Tuhan ya. Mereka melayani Tuhan, mereka mengerjakan sesuatu ya, tapi mereka tidak mengerti ya, apa yang mereka kerjakan. Mereka tidak mengerti apa yang sedang mereka kerjakan. Mereka tidak mengerti apa tujuannya, mengapa mereka harus kerjakan itu ya. Mereka tidak mengerti apakah yang saya kerjakan ini akan bermanfaat pada diri saya, kepada orang lain, terlebih punya nilai di mata Tuhan. Nah, jelas saudara-saudara, kalau apa yang kita kerjakan itu ya, kita percaya itu bernilai di mata Tuhan, itu pasti akan berdampak pada diri kita sendiri dan juga kepada orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Nah, saudara-saudara, bagaimana caranya kita bisa melihat, saudara? Itu ukurannya firman Tuhan ya. Karena kita sering membaca firman Tuhan ya, orang-orang yang melakukan sesuatu ya, yang keliru terlalu mudah kita koreksi ya. Kita akan bisa melihat, bukan kita menghakimi, tetapi firman Tuhan bisa menjelaskan kepada kita, oh ini ada unsur kebohongan misalnya, ada unsur dusta di situ ya. Mereka mengerjakan sesuatu yang mereka tidak mengerti ya, tidak bermanfaat bagi diri mereka sendiri, tidak bermanfaat bagi orang lain ya. Terlebih tidak punya nilai di mata Tuhan, tapi dengan percaya diri mengatakan, oh saya sudah melayani Tuhan ya, saya sudah melaksanakan bagian saya. Nah, saudara-saudara yang kekasih Tuhan, kekasih dalam Tuhan ya, contoh yang paling mudah saudara-saudara, bagaimana kita melakukan, mengelola sesuatu yang dengan setia, kita mengelola sesuatu yang punya nilai ya. Kita setia dalam mengerjakan apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita, tapi itu juga harus punya nilai saudara-saudara ya. Contoh yang kecil saudara ya, bukan saya, ini mungkin ulang kali saya katakan, bukan barangkali apa tujuan saya ya. Contoh yang kecil, Pak Gembala itu ya meluncurkan program My Life Bible itu 1 Januari 2023. Dan sampai hari ini ya, tidak pernah satu hari pun Pak Gembala itu lewatkan untuk dia tidak mengirim ayat-ayat yang harus kita baca ya. Baik sebagai pelayan, baik sebagai jemaat, saudara-saudara ya. Saya tidak tahu bagaimana sampai hari ini, sampai di mana kita baca ayat-ayat firman Tuhan yang Pak Gembala berikan kepada kita semua, baik kita sebagai pelayan maupun jemaat. Dan saya percaya pasti hari ini ada jemaat yang masih setia sampai hari ini. Ada kita di antara kita yang masih setia sampai hari ini. Nah, saudara-saudara, nah itu Pak Gembala lakukan itu ya. Beliau sudah tahu bahwa itu punya nilai ya. Punya nilai di mata Tuhan, punya nilai bermanfaat bagi diri beliau sendiri ya, bagi pelayan-pelayan Tuhan, bagi semua jemaat. Nah, saudara, tergantung kita bagaimana kita meresponnya. Nah, itu tidak mudah saudara. Itu berbicara tentang komitmen ya, untuk setia ya. Mengirim ayat itu setiap hari ya. Sangat lengkap dengan pasal dan ayat-ayat harus kita selesaikan membaca satu hari. Nah, saudara ya, kita tidak mungkin langsung mengerti semua, tetapi kita baca dengan teratur. Lama kelamaan seperti saya katakan tadi, kita akan semakin mengerti ya, siapakah Tuhan itu. Kita mengerti apa yang Tuhan mau yang kita mau kerjakan. Kita mengerti apa tujuannya kita mengerjakan yang dipercayakan kepada kita. Kita akan mengerti bagaimana mengelola apa yang dipercayakan kepada kita. Kita mengerti ini bermanfaat bagi diri saya sendiri, bagi orang lain, bagi jemaat dan orang-orang lain. Nah, saudara, ini dibutuhkan komitmen untuk setia melakukan hal itu ya. Dibutuhkan komitmen untuk
ada konsisten, ya. Sehingga dalam satu hari pun tidak ada gembala lewat dan mengirim ayat kepada kita semua. Nah saudara, ini contoh yang sederhana saja. Bagaimana kita mengelola waktu dengan baik, ya. Mengelola komitmen untuk mengelola waktu dengan baik, komitmen untuk setia melakukan sesuatu, melayani Tuhan, tapi punya nilai, baik untuk diri kita sendiri juga orang lain, ya, terlebih punya nilai di mata Tuhan. Nah, jadi saudara-saudara, ini hari yang terakhir saya menyampaikan saat teduh. Nah saudara, marilah kita belajar, ya, mengelola apa saja yang dipercayakan kepada kita hari ini. Mengelola waktu kita untuk bekerja, mengelola bagaimana kita mempersiapkan segala sesuatunya untuk kita melayani Tuhan, dan itu punya nilai di mata Tuhan, ya. Kita berkomitmen, misalnya membaca Alkitab itu harus berkomitmen menyiapkan waktunya, setia mengatur waktu kita, sehingga di tengah-tengah kesibukan pun tidak akan kita lewati, ya, apa yang sudah Gembala berikan kepada kita, dan nilainya sangat besar, saudara-saudara. Nah, bayangkan kalau semua jemaat, ya tidak usahlah berbicara pengurus, karena pengurus ini, ya, apalagi waktu selalu membaca Alkitab, memberikan khotbah. Tapi jemaat, bayangkan kalau semua jemaat baca Alkitab, tekun membaca Alkitab setiap hari, ya. Makin hari akan makin mengerti siapa Tuhan kita, bagaimana karya Tuhan dalam kehidupan kita, bagaimana pengalaman kita dengan Tuhan. Kita sedang semakin mengerti, ini yang Tuhan mau kita kerjakan, ini tujuannya kita melayani Tuhan, ini tujuannya kita kerjakan, ini manfaatnya yang kita kerjakan, ini nilainya bagi kita juga bagi orang lain, terlebih untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah saudara, marilah kita setia, ya, mengelola apa yang Tuhan percayakan kita pada hari-hari ini. Apapun yang ada di tangan kita, tanggung jawab apa saja yang Tuhan percayakan kepada kita, marilah kita setia mengerjakannya, ya. Kita percaya apa yang kita kerjakan itu, ya, bermanfaat untuk kita, untuk orang lain dalam melayani jemaat, dan terlebih punya nilai di mata Tuhan. Kalau punya nilai di mata Tuhan, itu otomatis akan berdampak kepada orang-orang di sekitar kita, terlebih kepada jemaat yang kita layani. Jadi saudara-saudara, jangan cuma setia, ya, mengerjakan sesuatu tetapi tidak punya nilai, ya. Pelayanannya terkesan asal jadi, ya, yang penting saya sudah kerjakan, saya sudah lakukan ini, padahal, ya, kita tidak mengerti bahwa itu tidak bermanfaat sama sekali, ya, pada diri kita juga pada orang lain. Tuhan berkati firman-Nya di pagi hari. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kami pelajari pagi hari ini. Kami terus belajar untuk menjadi pengelola yang baik. Kami mau setia mengelola apa yang Tuhan percayakan kepada kami, tapi juga punya nilai di mata Tuhan apa yang kami kerjakan, berguna bagi diri kami sendiri juga bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Roh Kudus, tolong kami semua agar kami bukan mengerti saja, tapi kami pahami dan kami bisa melakukannya dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua menyaksikan acara ini, saudara-saudara kami, jemaat di Luwuk, di Palu, bahkan di mana saja saudara kami menyaksikan acara ini. Tuhan, kami percaya tiada yang terlewatkan. Tuhan, firman-Mu memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.